duo Yamaha dan Honda kalah telak soal luncurin motor pertamanya di 2025 karena W-Moto hadir dengan motor terbarunya yaitu W-Moto Velora 150. Ini dia detail motornya. Yap, betul. Lagi-lagi skutik retro lagi-lagi. Karena emang mungkin lagi zamannya ya skutik retro gini, karena mungkin orang-orang pada kangen sama desain-desain motor jadul. Jadilah W-Moto mengeluarkan motor retro Velora 150 ini. Dan kalau misalkan kalian ngelihat line up atau lini model dari W-Moto yang sekarang di Indonesia, itu ada dua yang asli W-Moto, dari mulai Greta dan sekarang yang Velora. Lalu ada juga Letby Neon yang sebenarnya itu merek Letby, tapi di Indonesia sendiri masuk ke merek dagang W-Moto. Jadi ada 3 sekarang model motor W-Moto yang desainnya retro skutik. Bahas lagi soal desainnya, perlampuan udah full LED, oke, udah bagus. Tapi kalau misalkan kalian ngelihat desainnya ini, sebenarnya motor ini adalah motor rebranding dari Sandling Motor yang namanya Sandling Motor Mouka. Coba aja kalian search. Yap, desain motor sendiri emang mengingatkan kita akan Lambretta yang udah entah kemana itu merek di Indonesia. Dari mulai perisainya, terus frame-framenya, mengotak-ngotak, sampai ke tepong panjangnya yang di samping ini, yang belakang ya. Dan sejujurnya, kalau misalkan kita bilang ini skutik retro ya ala-ala desain Italia, ada bener juga. Tapi kalau mengingatkan garis-garisnya ini ya, kalau misalkan melihat garis-garis di bagian bodinya, itu mengingatkan gue sama mobil-mobil klasik dari Amerika justru. Apalagi kalau ngelihat lampu remnya yang di belakang, itu rame banget. Persis kalau misalkan kalian lihat dari belakang, W-Moto Velora 150 ini bener-bener kayak mobil Amerika yang klasik. Nah, ini tadi masukan juga dari kameramennya Kang Idoy. Ini andaikan insang-insang atau sirip-siripnya ini ya, warnanya krom, makin mengingatkan kita sama mobil-mobil Cadillac yang jadul, yang lama tahun 70-an. Keren sih kalau jadiin krom. Sekarang kita bahas soal kaki-kakinya. Di depan masih teleskopik biasa dan ini shocknya dari Yuan. Lalu yang di belakang itu dual shock dan udah bisa diatur preloadnya. Soal pengereman, disc brake-nya depan dan belakang. Kalau misalkan kita ngikutin spek luar yang si Sandling Motorcycle itu, dia udah dilengkapi dengan dual channel ABS. Tapi sayangnya spesifikasi yang di Indonesia ini masih belum lengkap informasi yang tersedia. Jadi belum tahu nih apakah yang masuk ke Indonesia ini udah dual channel ABS atau belum. Jadi kita lanjut aja. Untuk profil bannya sendiri depan belakang sama 120/70 dengan lingkar 12 inci dan bannya dari CST. Tapak bannya lebar sih, jadi enak mungkin buat miring-miring. Ya, sekarang kita bahas soal ke mesinnya dan sesuai namanya ya. Velora 150 menggandeng mesin kubikasi 150 cc dengan mengeluarkan tenaga sebesar 14,2 PS dan torsi 14 Nm. Sekarang kita mau liatin panel instrumen ya. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol hazard, anjay, mogeable. Terus buat lampu nih, sama buat starter dan tombol idling start stop system. Ini ada tombol dummy yang bisa kita pencet-pencet, bisa kita main-mainin. Dan kerennya ya, panel instrumennya itu bisa nyala kalau misalkan kita nyalain lampunya. Jadi kalau misalkan kalian berkendara malam, itu nggak perlu ngeraba-raba ngelihat panel instrumennya mau pakai tombol fungsi yang mana. Keren ya? Ini salah satu detail yang harus diikutin sama motor-motor lain di Indonesia. Cakep nih. Oke, sebelah kirinya, lanjut lagi, ini ada tombol dummy lagi yang bisa lagi-lagi kita pencet. Terus ada tombol lampu jauh sama lampu dekat, tombol sen, dan tombol klakson. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama suara klaksonnya, ini dia. Lumayan imut. Tapi emang motornya juga lucu sih, retro. Nah, sekarang kita lanjut ke panel speedometernya yang lagi-lagi. Kalau misalkan ngelihat spesifikasi Sandling Motorcycle yang Mouka itu, dia panelnya udah full digital, panel TFT layarnya, dan juga udah full color. Tapi sayangnya yang masuk ke Indonesia ini, W-Moto ini masang speedometer yang masih warna hitam putih kayak begini ya, monokrom. Dan indikatornya sebenarnya biasa aja, simple. Cuma ada tachometer yang paling atas, terus ada jam, ada speedometer. Nah, ini sebelah kanan indikator bensin, kita bingung. Karena ada gambar aki, tapi indikator suhu, hot and cold, H sama C. Jadi ini indikator suhu mesin atau indikator aki? Coba kita sama-sama diskusi deh di bawah. Terus bagian bawah ada indikator check engine, ada indikator sein, hazard, dan ada indikator lampu jauh, lampu dekat. Sama tombol trip sama reset. Dah, sesimpel itu.
Lanjut lagi soal posisi ridingnya. Gue yang tingginya 164 cm ini, sebenarnya kalau distandarin 2, ya nggak nyampe ya. Tapi kalau misalkan, ya elah, turuninnya licin banget. Nah, kalau misalkan kayak begini, masih jinjit ya karena lebar dek kakinya. Tapi gue bisa menapak 2 kaki, walaupun agak jinjit setengah. Terus ini posisi ridingnya, kalau misalkan dibelokin, stangnya nggak mentok sama lutut. Dan masih lebar ruang lututnya di bagian dek kaki. Jok empuk, bisa senderan, dan belakangnya itu bisa lega banget. LDR-an sama penumpang yang belakang. Nah, kalau kalian penasaran sama kunci motor W-Moto Velora 150 ini, nah kayak begini ya, kuncinya tipis, flat modelnya, dan kita tinggal colok, nggak ada penutup rumah kunci sama sekali, jadi kita bisa langsung nyolok, bisa puter, dan kita disediakan hook di tengahnya, lalu ada colokan USB Type E dan USB Type C, sama tempat kompartemen penyimpanan terbuka. Decknya lebar, gede, muat 2 galon, mau ditidurin, mau diberdiriin juga bisa, dan bagasinya 20 liter. Tapi pas kita coba helm RS Vigo yang batoknya tebel itu nggak muat di bagian dalam sini. Mungkin helm kecil masih muat ya di bagian dalam sini, tapi alhamdulillah ini masih bisa muat sepatu sama jas hujan. Lumayan gede lah. Dan tangki bensinnya sebesar 12 liter di bagian sini ya. Sayang banget ini kompartemen penyimpanan yang bukan kompartemen penyimpanan sih, tapi masih ada ruang yang lega di belakang sini nih. Mungkin buat naruh aki. Sayang kita nggak bisa buka. Jadi oke. Dan mungkin kalian bakal penasaran behelnya dari apa? Besi, bukan plastik, dan ini udah bisa buat naro top box. Oke, sekian itu aja detail dari W-Moto Velora 150. Gimana menurut kalian dengan harganya yang udah 26 jutaan? Apakah masih mending yang merek Jepang atau kalian mau mencoba merek dari W-Moto ini? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Alternate Max. Gue Bagas Satrio. Maaf kalau buru-buru karena ini udah mau hujan. Dadah, daerah pantai lagi. Ngeri banget. Karena sebenarnya nggak ada sesi test ride, kita coba tipis-tipis aja. Dan ternyata untuk posisi stangnya dia nggak lebar-lebar banget, tapi lumayan deket ke dada dan justru menjerumus ke arah atas nih. Jadi posisi tangannya agak unik, dia nggak di bawah begini, tapi dia di atas dada, hampir sama rata sama dada. Tapi overall buat manuver di dalam kota oke. Tuh, masih bisa selap-selip di tengah kota. Dan mungkin kelihatannya enak ya belok-belokin stangnya, tapi jujur untuk sudut angle rake-nya ya, sudut kemiringan stang dengan shocknya yang di bagian depan itu agak kurang dimiringin sedikit ke depan, jadi dia agak berat untuk dibelok-belokinnya.